Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiatul Hulukia. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Dan hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan ke masa lalu. Kira-kira siapa di sini yang ingin tahu tentang sejarah dan peninggalan lainnya? Yuk kita simak ceritanya. Nah, kali ini saya punya cerita spesial dari Tanah Mojokerto, tepatnya dari Trowulan. Ada sebuah candi yang unik dan penuh misteri yang bernama Candi Tikus. Mungkin dari namanya kalian beranggapan bahwa candi yang dipenuhi oleh tikus kan? Kira-kira kenapa ya dinamakan seperti itu? Yuk kita telusuri bersama rahasia di balik Candi Tikus ini. Zaman dahulu, ketika masyarakat hidup makmur, Trowulan sebagai pusat pemerintahan adalah tempat yang ramai dan megah. Namun, suatu hari desa tersebut mengalami masalah besar. Lumbung padi yang biasa digunakan untuk menyimpan bahan makanan, tiba-tiba saja habis dirusak oleh hama tikus. Masyarakat kebingungan, karena tikus-tikus itu datang dalam jumlah yang sangat banyak dan merusak hasil panen mereka. Pemerintah yang berwenang mendengar keluhan rakyatnya dan memutuskan untuk mengirim para ahli agar mencari tahu dari mana asal tikus-tikus tersebut. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan sebuah bangunan kuno yang tertimbun tanah. Ketika gundukan itu dibongkar, muncullah sebuah candi kecil di dalam tanah yang sekarang dikenal sebagai Candi Tikus. Namun, mengapa candi itu dinamai Candi Tikus? Ternyata, saat penggalian berlangsung, banyak sekali tikus yang keluar dari dalam bangunan candi tersebut. Penduduk menganggap bahwa tikus-tikus itu berasal dari candi tersebut, sehingga candi itu diberi nama Candi Tikus. Candi Tikus ternyata memiliki bentuk yang sangat unik. Bentuknya menyerupai pemandian dengan kolam bertingkat. Dan di tengahnya terdapat bangunan kecil seperti menara. Para sejarawan memperkirakan bahwa Candi Tikus dulunya adalah tempat pemandian suci atau pertirtaan yang digunakan oleh bangsawan Kerajaan Majapahit. Ada yang menyebutkan bahwa tempat ini adalah simbol kemakmuran. Sehingga Candi Tikus bukan hanya sekedar bangunan, tapi juga simbol kesuburan dan sumber kehidupan bagi masyarakat Majapahit. Konon, dahulu kala di desa ini hidup seorang putri dari Kayangan bernama Dewi Banyu. Dewi ini sangat mencintai air dan ingin menjaga sumber-sumber air agar tetap bersih dan mengalir dengan baik untuk rakyatnya. Dewi Banyu pun memilih tinggal di sebuah candi yang dibangun khusus sebagai tempat persemayamannya. Candi itu sangat indah, dikelilingi kolam-kolam kecil yang selalu dipenuhi air jernih. Suatu ketika, candi itu diserang oleh kawanan tikus yang datang dari berbagai arah. Kawanan tikus itu sangat banyak, hingga mereka menggerogoti tanaman dan menggali lubang di sekitar candi. Kawanan tikus ini bahkan menyumbat aliran air yang ada di sekitar candi. Dewi Banyu pun merasa sedih karena air yang ia cintai terancam kotor. Oh dewa, jikalau sungai ini keruh dan kotor, bagaimana kami akan melanjutkan kehidupan? Mengetahui masalah ini, penduduk desa segera datang untuk membantu Dewi Banyu. Mereka membersihkan candi dan kolam-kolamnya dari tikus-tikus yang bersarang. Setelah perjuangan panjang, candi itu kembali bersih, dan air pun bisa mengalir dengan jernih lagi. Sejak saat itulah, penduduk menamakan tempat itu sebagai Candi Tikus untuk mengenang kejadian ini. Penemuan Candi Tikus pun menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kemakmuran. Setelah candi tersebut ditemukan dan dipugar, tikus-tikus pun tidak lagi merusak lumbung padi. Dan kehidupan masyarakat kembali normal. Itulah keajaiban yang terjadi di Candi Tikus. Nah, teman-teman, itulah kisah sejarah Candi Tikus di Trowulan. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekayaan budaya kita sangatlah berharga dan penting untuk kita jaga. Candi Tikus adalah peninggalan bersejarah yang menunjukkan betapa agung dan majunya peradaban Majapahit pada masa itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Tazkiatul Hulukia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.